Shalom, selamat hari Natal. Kiranya damai dan sukacita Natal beserta dengan Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian dimanapun kita berada. Puji Tuhan, selama bulan Desember ini, gereja kita sudah merayakan Natal dari semua komisi. Mulai dari komisi wanita, komisi pria, komisi TFC, komisi youth, dan tentunya juga komisi sekolah minggu. Bersyukur kepada Tuhan karena semuanya dapat berjalan dengan lancar. Walaupun saat ini kita masih merayakan Natal dengan kondisi yang sangat terbatas, tetapi hal itu tidak membuat sukacita kita berkurang. Melainkan sukacita kita semakin terasa indah karena kita percaya bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala hal dan kita bisa semakin melihat kasih dan kuasa-Nya bagi setiap kita, anak-anak-Nya. Hari ini kita akan merayakan Natal bersama-sama. Kami mengundang saudara dan saudari untuk mengucapkan selamat Natal dan salam kasih kepada semua anggota gereja kita, yang saat ini kita ajak bersama-sama mengikuti perayaan Natal. Saudara-saudari bisa langsung mengetik ucapannya melalui fitur live chat YouTube yang tersedia. Ucapan akan ditampilkan selama ibadah ini berlangsung. Marilah pakai kesempatan ini untuk bisa saling menyapa dan menyampaikan ucapan kasih kita. Mari siapkan hati kita, selamat beribadah. Marilah kita bersama dengan gereja segala abad dan di segala tempat mengaku demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari bersukaria, Yesus telah lahir untuk kita semua. Mari kita menyambut hari Natal dengan penuh sukacita. Kita sembah dan puji Dia. Mari kita bertepuk tangan. Sukaria, hai mari semua ke Betlehem. Lihat yang lahir, Raja bala surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, terang yang ilahi, Allah yang sejati telah turun menjadi manusia. Allah sendiri dalam rupa insan, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhan. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia,
pujian semua bagi nama penebus dari pulau dan benua, terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata, damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata, damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Bukankah Yesus berkata, damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Bukankah Yesus berkata, damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Bapa, kami bersyukur Kau hadirkan Kristus dalam kehidupan kami. Roh-Mu yang memberikan damai dalam hati kami. Terima kasih Bapa. Biarlah sukacita-Mu nyata atas diri kami di hari Natal yang kudus ini. Amin. Shalom, selamat Hari Natal tahun 2021. 2 tahun sudah kita laksanakan ibadah Natal di dalam suasana yang berbeda. Kita melangsungkan Natal secara online. Selama 2 tahun ini juga kita semua mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, menyulitkan, bahkan merugikan akibat pandemi ini. Entah itu karena masalah ekonomi, entah itu berpengaruh kepada kehidupan sosial kita, bahkan kesehatan kita. Tidak sedikit juga di antara kita yang mengalami kedukaan karena kerabat kita, anggota keluarga kita, dipanggil ke pangkuan Bapa. Tapi kita mau bersyukur kepada Tuhan, dan saya pun percaya justru keadaan ini semua membuat kita semakin peka akan campur tangan Tuhan, bahkan kita mengalami perlindungan Tuhan yang luar biasa. Saya percaya itu. Allah bertindak dan Allah menyatakan anugerahnya sehingga iman kita dikuatkan. Dan kita pun semakin mengandalkan Tuhan, bukan? Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, biarlah ketika kita mengalami keadaan sulit seperti ini, saya merindukan Natal tahun ini menjadi Natal yang berbeda karena pengalaman-pengalaman yang kita lalui justru membuat kita berani mengakui iman kita. Seperti tertulis di dalam Yohanes 20 ayat 31. Dikatakan demikian, memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat di dalam kitab ini.
Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah, supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Inilah yang dirindukan Allah. Keadaan-keadaan kita justru memperkokoh iman kita dan mulut kita mengakui Yesus Kristus Tuhan, Yesus Kristus Juru Selamat, Dia Raja kita. Biarlah ini juga menjadi berita bagi kita pada hari ini. Firman Tuhan akan berbicara lebih jauh. Dan biarlah firman Tuhan juga yang akan mengokohkan iman kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sekalipun tubuh dan batinku lenyap, tetap Kaulah Tuhanku selamanya. Tuhan, ini doa kami. Biarlah setiap perkataan kami dalam pujian ini dapat menjadi suatu bukti kerinduan dan komitmen kami untuk mengiring Engkau seumur hidup kami.
janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Mari jemaat Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa bersama-sama memohon pertolongan dari Allah Tritunggal selama kita mendengarkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Tuhan masih memberi kami kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu sekali lagi. Kami menyadari bahwa ini adalah sarana anugerah bagi kami. Engkau tahu betapa lemah, terbatas, dan berdosanya kami. Hati kami seringkali condong pada kesenangan duniawi dan bukan pada kesenangan-Mu. Pikiran kami seringkali tertuju pada perkara-perkara duniawi dan bukan kepada kemuliaan-Mu. Karena itu firman-Mu sangat kami nantikan ya Tuhan. Tolonglah hamba-Mu yang menyampaikan, tolonglah kami semua yang mendengar. Kami lemah, terbatas, dan berdosa. Tapi kiranya semua itu dikalahkan oleh kemurahan-Mu melalui pekerjaan Roh yang kudus di tengah-tengah kami. Mampukan kami bukan hanya untuk mengerti, tapi juga mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan ketika hidup kami diubahkan melalui kuasa firman oleh karya Roh-Mu yang kudus. Kiranya Engkau dimuliakan dan hati-Mu disenangkan. Kiranya Injil Yesus Kristus yang benar dan menyelamatkan diberitakan sejelas-jelasnya di antara kami ya Tuhan. Kami mau menenangkan hati kami, meneduhkan pikiran kami, supaya kami bisa mendengarkan suara-Mu dengan lebih jelas. Terima kasih untuk semuanya ini. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Amin. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Natal dan sekaligus selamat merayakannya bagi jemaat GKIM Sumbersari Indah. Saya bersyukur saya bisa ada di antara Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih untuk para hamba Tuhan dan para majelis yang sudah berbaik hati mengundang saya untuk menyampaikan firman Tuhan di tengah-tengah ibadah Natal ini. Nama saya adalah Yakub Trihandoko dan saya adalah gembala senior dari Gereja Reform Exodus Community. Saya juga adalah salah satu pendiri dari Apologetika Indonesia atau API yang tergabung di dalam sebuah organisasi pelayanan yang lebih besar yang bernama Grace Alone Ministry. Dan saya juga sekaligus sebagai ketua, pendiri, dan dosen tetap di STT Amadius Surabaya. Sekali lagi, ini adalah kesempatan yang saya syukuri karena Tuhan mempercayakan firman-Nya yang kudus kepada saya, hamba Tuhan yang lemah, terbatas, dan berdosa ini. Tema kita hari ini juga membuat saya so excited. Benar-benar saya sangat bersemangat karena tema kita mungkin tidak umum. Di tengah hiruk-pikuk Natal, perayaan, dan ibadah Natal, biasanya temanya standar-standar saja. Tapi tema kita hari ini adalah My Creed, pengakuan imanku. Tidak biasa memang temanya, tapi justru saya menyukai hal-hal yang tidak biasa begini. Saya memang terbiasa berpikir out of the box, dan ketika saya merenungkan tema ini, kaitannya dengan teks yang nanti kita akan bahas yang diberikan oleh panitia, saya semakin menyadari betapa pentingnya tema ini bagi kita semua. Dan saya ingin memulai dengan beberapa poin singkat tentang keyakinan atau tentang iman. Saya ingin berkata demikian, bahwa setiap orang pada dasarnya beriman pada sesuatu atau pada seseorang. Sekali lagi, saya akan mengatakan begini, bahwa setiap orang pada dasarnya beriman pada sesuatu atau seseorang. Benar-benar ini adalah pernyataan yang mungkin tampak sederhana, tapi mungkin kita jarang sekali pikirkan, atau mungkin kita jarang sekali menyadarinya. Ambil satu contoh misalnya, setiap kali kita mau pergi meninggalkan rumah, menuju ke kantor, menuju ke sekolah, atau menuju kemanapun juga, sadarkah kita bahwa di dalam proses yang tampaknya sepele ini, ternyata membutuhkan banyak iman dalam tanda kutip di dalamnya. Misalnya kita beriman
bahwa kendaraan yang kita tumpangi baik-baik saja, tidak mogok di tengah jalan, apalagi mengalami kerusakan yang fatal. Kita beriman bahwa keadaan kendaraan kita, kondisinya aman-aman saja. Sebab kalau kita tidak yakin, ya kita tidak akan memakai kendaraan itu. Atau kita percaya kalau misalnya kita memakai kendaraan umum, kita percaya bahwa pengemudinya adalah orang yang baik, yang tidak punya pikiran macam-macam terhadap kita. Itulah yang membedakan kita dengan orang-orang permisi yang paranoid misalnya, yang ketakutan tanpa alasan yang jelas. Kita menganggap bahwa ya pastilah kalau kita naik misalnya kendaraan umum, transportasi umum, kita mengasumsikan bahwa sopirnya baik, kita mengasumsikan kendaraan yang ditumpangi juga dalam keadaan baik-baik saja. Dan pernahkah kita berpikir begini juga, bahwa ketika kita mengendarai kendaraan kita atau menumpang kendaraan umum, kita juga berjumpa dengan banyak pengendara lain di jalan raya. Dan kita beriman bahwa mereka ini bukan orang-orang yang sedang mabuk. Kita percaya bahwa mereka ini bukan orang-orang gila, bukan orang-orang yang terbebani dengan kehidupan mereka dan menjadi psikopat yang suka menabrakkan mobilnya secara sembarangan, secara random kepada pengendara yang lain. Kita mengimani itu. Walaupun kita tidak tahu, walaupun kita tidak kenal setiap pengendara yang akan kita jumpai di jalan raya. Jadi setiap orang pada dasarnya beriman pada sesuatu dan beriman kepada seseorang. Lebih jauh lagi saya mau menambahkan begini, bahwa beriman adalah sesuatu yang tidak terhindarkan. Beriman adalah sesuatu yang tidak terhindarkan karena kita ini tidak memiliki pengetahuan terhadap segala sesuatu. Beriman adalah tindakan yang tidak terhindarkan karena ada jarak antara pengetahuan dan kenyataan. Kita tidak tahu segala sesuatu, benar sekali. Dan menurut saya kita tidak mampu tahu segala sesuatu dan kita tidak perlu tahu segala sesuatu. Apakah perlu kita mengenal setiap pengendara yang kita jumpai di jalan baru kita bisa merasa aman? Apakah perlu kita mengecek semua kondisi mesin di mobil kita baru kita bisa pergi? Kalau demikian, berapa banyak orang yang berani pergi? Karena sedikit sekali orang yang paham tentang mesin. Ada jurang antara pengetahuan dan kenyataan. Nah, manusia selalu berusaha untuk mencari rasa aman di sana. Dan disitulah iman berperan. Ada jurang antara pengetahuan dan kenyataan. Kalau semuanya jelas, kalau kita memahami semuanya, maka justru tidak ada ruang bagi iman kita. Justru ketidaktahuan memberikan ruang bagi kita. Sehingga kita bisa melatih iman kita di sana. Jadi dengan kata lain sebetulnya, percaya sesuatu atau beriman kepada sesuatu atau seseorang adalah sesuatu yang sangat wajar sekali. Setiap orang beriman pada sesuatu atau pada seseorang itu adalah hal yang wajar dan tidak terhindarkan. Tapi pertanyaannya untuk kita adalah, apakah kita sudah beriman kepada yang benar dan apakah kita sudah beriman dengan cara yang benar? Pertanyaan kita yang akan kita bahas dalam khotbah kita hari ini adalah apakah kita sudah percaya kepada yang benar dan apakah kita sudah beriman dengan cara yang benar. Dan mari kita membaca satu teks yang sangat umum sekali dibahas selama masa-masa Natal ini, tapi kita akan melihat dari perspektif yang berbeda sesuai dengan tema kita hari ini. Mari saya mengundang kita semua untuk membaca Alkitab kita di dalam Lukas pasal yang kedua. Lukas pasal yang kedua kita membaca ayat 8 sampai ayat yang ke-20. Saya bacakan demikian untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga,
Gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Amin. Amin. Sedemikian jauh pembacaan Alkitab kita untuk hari ini. Cerita ini tentu saja bukan cerita yang asing bagi kita. Kita sudah tahu semuanya bahwa tokoh-tokoh Natal ya para malaikat, Maria, Yusuf, gembala, domba, dan seterusnya. Kalau kita bermain drama misalnya waktu kita kecil, ya peran-peran kita ya seputar-seputar itu saja. Dan kisah ini adalah kisah yang sangat akrab bagi kita. Dan kalau munculnya di dalam Injil Lukas, saya sebetulnya tidak terlalu kaget. Karena Injil Lukas memang sangat menekankan kaum marginal. Orang-orang yang tidak diperhatikan atau yang kurang dihargai di dalam masyarakat pada waktu itu. Di dalam Injil Lukas kita akan mendapati bahwa tokoh utamanya bukan Yusuf, tetapi Maria, seorang perempuan yang menurut budaya pada waktu itu kurang dihargai. Kita juga melihat ada tokoh wanita yang lain, yaitu Elizabeth, yang penampilannya, pemunculannya cukup dominan di dalam Injil Lukas. Kita juga melihat kabar baik tentang Natal, kelahiran Juru Selamat diberitakan pertama-tama kepada para gembala, kelompok marginal yang lain yang tidak dihargai di tengah masyarakat pada waktu itu. Injil Lukas sangat peduli dengan orang-orang yang terasingkan, yang terpinggirkan. Maka saya yakin bahwa Natal sebetulnya kabar baik untuk semua orang, terutama untuk kaum marginal, orang-orang yang berdosa, orang-orang yang dianggap berantakan, orang-orang yang miskin, orang-orang yang dianggap tidak punya apa-apa. Berita Natal walaupun untuk semua orang, tetapi paling relevan untuk orang-orang yang dipinggirkan, terutama untuk orang-orang berdosa yang terpinggirkan. Nah, kita bersyukur kita bisa merayakan Natal dengan semua gegap gempitanya, walaupun tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, tetapi kita masih bisa merayakan kemeriahan, kegairahan merayakan Natal. Kalau kita pergi ke mall, pergi ke tempat-tempat umum, maka kita mendengarkan lagu-lagu Natal, melihat pohon Natal yang besar, hiasan Natal di mana-mana, ada keceriaan di sana. Tapi jangan sampai kita lupa untuk memberitakan kabar ini kepada orang-orang yang marginal, orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kita, orang-orang yang didatangi secara khusus oleh para malaikat di surga untuk memberitakan kabar baik bagi mereka yang tertindas, kabar baik bagi mereka yang tidak mendapatkan perhatian dari dunia. Dan saya percaya sama seperti Allah menjadi manusia dan merengkuh penderitaan, merengkuh keberdosaan manusia, gereja pun juga harus keluar dari zona nyaman dan mulai masuk di tengah-tengah masyarakat, terutama masyarakat yang terpinggirkan, supaya berita Natal itu menjadi berita yang bukan cuma didengar, tetapi dirasakan oleh mereka. Nah, saudara, kisah ini sekali lagi adalah kisah yang umum bagi kita. Tapi dari kisah ini kita akan belajar sesuai dengan tema kita. Kita akan belajar sebetulnya kepada siapa sih kita percaya. Apakah kita sudah beriman kepada yang benar? Banyak orang mengaku Yesus, percaya Yesus. Tapi Yesus yang mana? Paulus sendiri mengatakan ada Injil yang lain di dalam surat Galatia. Ada Yesus yang lain di dalam 2 Korintus. Jadi ada orang-orang lain yang memberitakan kesesatan, memberitakan Injil yang palsu, memberitakan Yesus yang palsu. Saya percaya tidak semua orang yang percaya kepada Yesus adalah orang-orang yang diselamatkan di dalam Alkitab. Please don't misunderstand me. Saya percaya bahwa keselamatan, pembenaran melalui iman. Tapi persoalannya adalah ada orang-orang tertentu yang beriman kepada Yesus yang keliru. Bukan Yesus yang diajarkan di dalam Alkitab.
Kita pasti tahulah ada beberapa ajaran misalnya yang menggabungkan semua ajaran dari berbagai macam gereja, berbagai macam agama, bahkan di dalamnya mereka memasukkan keyakinan mereka kepada Yesus. Tetapi bukan cuma kepada Yesus, tapi kepada juga orang-orang lain, tokoh-tokoh religius yang lain. Mereka menganggap bahwa Yesus hanya sekedar guru moral yang baik, hanya sekedar tokoh religius yang pemikirannya brilian, yang patut untuk dipercayai. Tapi sejauh mana mereka mempercayainya? Ada banyak orang di luar kekristenan yang mengatakan, saya percaya kepada Yesus, saya hormat kepada Yesus Kristus. Tapi mereka tampaknya tidak memberikan pengakuan yang semestinya kepada Yesus Kristus. Misalnya penganut agama lain percaya kepada Yesus Kristus atau pakai nama lain di dalam agama mereka. Tapi mereka tidak percaya bahwa Yesus Kristus yang mereka percayai ini mati di atas kayu salib. Apalagi bangkit dari antara orang mati. Bahkan mereka ketika mendengar bahwa kita orang-orang Kristen memperlakukan Yesus sebagai Allah karena memang benar demikian, dia Allah yang menjadi manusia, maka kita dianggap telah melakukan penistaan, kita dianggap telah menuhankan manusia. Jadi banyak orang percaya kepada Yesus Kristus, tapi pertanyaannya, Yesus yang mana yang kita percayai? Dan di dalam bagian ini kita menemukan sebuah pengakuan iman yang diberitahukan, yang diberitakan para malaikat kepada para gembala. Dan ini menjadi sebuah pengakuan yang sangat minimal tetapi sangat fundamental bagi kita semuanya. Mari saya bacakan ulang di dalam Lukas pasal yang kedua tadi, ayat yang ke-11 dikatakan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Perhatikan kata yang dipakai di sana, juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Yesus Kristus itu bisa disebut pembuat mujizat, bisa disebut dengan berbagai macam gelar dan sebutan. Tapi di sini, di dalam berita Natal, para malaikat menyebut Yesus sebagai juru selamat, Kristus, dan Tuhan. Juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan, di kota Daud. Percaya kepada Yesus Kristus, terutama berbicara tentang dia sebagai juru selamat. Dia sebagai juru selamat, ya benar sekali, dia sebagai juru selamat. Kalau kita membandingkan berita ini dengan Matius pasal yang pertama, ketika malaikat berjumpa atau menjumpai Yusuf di dalam mimpinya, malaikat mengatakan engkau harus menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Iman kepada Yesus Kristus adalah beriman kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat, sebagai pribadi yang bisa menyelesaikan semua persoalan dosa kita. Dan kita tahu bersama bahwa persoalan terbesar manusia adalah dosa. Ketakutan manusia yang terbesar adalah kematian. Kuasa dosa di dalam diri kita itu persoalan yang luar biasa, dan upah dosa yaitu kematian adalah hal yang sangat menakutkan. Hanya Yesus Kristus yang bisa menyelesaikan itu bagi kita. Kalau saya biasanya mengungkapkan dalam kalimat seperti ini, persoalan manusia yang terbesar yaitu dosa telah dibereskan oleh Tuhan di atas kayu salib. Ketakutan manusia yang terbesar yaitu kematian sudah dikalahkan oleh Tuhan di dalam kubur yang kosong. Dan itulah keyakinan kita. Ketika kita mengatakan bahwa Yesus adalah juru selamat, maka kita berbicara tentang keselamatan dari kuasa dosa, sekaligus keselamatan dari upah dosa, yaitu kematian. Kita bersyukur karena juru selamat kita itu bukan cuma menyelamatkan kita dari hal-hal yang kelihatannya sepele-sepele begitu, tapi dari hal-hal yang sangat fundamental, persoalan yang tidak pernah bisa diselesaikan oleh manusia, yaitu kejahatan, penderitaan, kematian. 3 persoalan fundamental ini tidak mungkin ada manusia sepintar apapun di sepanjang zaman yang bisa menyelesaikannya secara tuntas. Tapi hanya di dalam Injil lah kita diberi tawaran sebuah solusi, sebuah jalan keluar dari persoalan kita yang terbesar dan dari ketakutan kita yang terbesar. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, diterangkan yaitu Kristus Tuhan. Kristus berarti Mesias. Mesias berarti yang diurapi. Yang diurapi berarti utusan dari Allah. Keselamatan kita adalah inisiatif dari Allah. Allah memilih Mesias, Yesus Kristus, untuk datang ke dalam dunia menyelesaikannya bagi kita. Yesus Kristus adalah juru selamat
Karena dia diutus, yang diurapi oleh Bapa untuk menyelesaikan karya penebusan itu bagi saya dan bagi saudara sekalian. Ketika kita mengakui Yesus sebagai Kristus, sebagai Mesias, maka kita mengakui bahwa dialah utusan dari Allah yang diurapi oleh Allah. Allah menjadi manusia untuk menyelesaikan semua persoalan dan ketakutan-ketakutan kita. Tapi tidak berhenti sampai di situ. Juru selamat ini bukan cuma disebut Kristus, tetapi juga disebut sebagai Tuhan. Tuhan. Beberapa orang mencoba untuk mengerdilkan makna Tuhan di sini. Beberapa mengatakan bahwa Tuhan di sini hanyalah Tuan, bukan Tuhan. Tapi tafsiran semacam itu di dalam konteks yang semacam ini, menurut saya pasti kurang tepat. Memang ada beberapa sebutan Yesus Kurios di tempat-tempat lain yang mungkin bisa diperdebatkan. Apakah itu berarti Tuhan atau berarti Tuan. Tapi kalau di dalam konteks yang semacam ini, saya yakin tafsiran Tuan sangat tidak cocok dengan konteksnya. Kita perlu tahu dulu bahwa Lukas pasal 1 kita sudah melihat malaikat berkata kepada Maria bahwa bayi yang di dalam kandungannya dia itu adalah anak Allah yang maha tinggi. Sehingga bagaimana kita bisa memberi sebutan Kurios dalam arti cuma Tuan di sana? Pasti bukan. Disebutkan anak Allah yang maha tinggi. Nyanyian Sakaria, pujian Elisabet, pujian Maria di pasal yang pertama menunjukkan bahwa kata Kurios yang ditujukan untuk bayi Yesus bukan sekedar Tuan biasa. Dia adalah Tuhan, pencipta segala sesuatu. Dan bagi orang-orang Israel, saya yakin mereka bisa memahami ini. Karena mereka setiap hari berkata begini, seturut dengan Ulangan pasal yang ke-6. Dengar hai Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Jadi mereka sudah biasa kalau ditanya, siapa Allahmu? Mereka akan jawab, Tuhan. Yang di dalam terjemahan Yunani kuno Septuaginta dipakai kata Kurios. Jadi mereka sudah terbiasa. Allah mereka bernama Kurios, YHWH kalau di dalam teks Ibrani Perjanjian Lama. Sehingga ketika dikatakan bahwa Yesus di sini adalah Tuhan, bukan dalam arti Tuan, orang-orang Yahudi diajak untuk berpikir. Para gembala juga diajak berpikir tentang sesuatu yang berbeda. Karena mereka biasanya berpikir bahwa Tuhan itu hanya untuk Allah. Dan di sini mereka didorong untuk memikirkan lebih jauh lagi pemahaman mereka tentang Allah. Yang penting bagi kita, bukan seberapa besar kita beriman, tetapi seberapa benar kita beriman. Kita beriman kepada siapa? Sudahkah kita beriman kepada yang benar? Kalau dalam kalimat saya seringkali mengulang-ulang, iman yang benar lebih penting daripada iman yang besar. Iman gak perlu besar-besar, sebiji sawi sudah cukup. Yang penting iman kita diarahkan pada pribadi yang benar, yaitu Yesus. Bukan sembarang Yesus, tetapi Yesus Juru Selamat, yaitu Kristus dan Tuhan. Nah, sekarang saya akan menerangkan kepada kita bagaimana kita beriman dengan benar. Kalau tadi sudahkah kita beriman pada yang benar? Sekarang saya akan menerangkan bagaimana kita beriman dengan benar. Ada 3 poin yang perlu kita perhatikan dari teks kita. Yang pertama, saudara, iman kita itu harus bersifat personal. Iman kita harus bersifat personal. Di sini dikatakan, saudara, di dalam ayat yang ke-11 dikatakan, hari ini telah lahir, perhatikan kata ini, bagimu, bagi kalian, Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Lalu ayat 12, dan inilah tandanya bagimu, bagi kalian. Apakah kebetulan kalau kita menemukan kata bagimu, bagi kalian, ditujukan kepada para gembala? Apakah kebetulan? Saya yakin bukan kebetulan. Memang para malaikat sedang menekankan itu kepada para gembala. Mungkin kita bisa bertanya-tanya, loh, bukankah Yesus lahir bukan cuma untuk para gembala, tapi lahir untuk kita semua di tempat ini? Benar sekali, justru itu poin saya. Para malaikat seharusnya bisa berkata begini, hari ini telah lahir Juru Selamat dunia, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Malaikat bisa saja menggunakan ungkapan-ungkapan yang umum semacam itu. Tetapi di sini kita tidak menemukan itu malahan. Justru para malaikat memberi penekanan, hari ini telah lahir bagimu, bagi kalian. Iman
itu mengandung unsur komunal bersama-sama, tetapi juga sekaligus mengandung unsur yang sifatnya personal. Yesus adalah juru selamat, Kristus, Tuhan. Itu adalah kredo komunal. Semua orang Kristen di segala tempat dan abad mengakui semacam itu. Tetapi semuanya itu tidak akan bermakna apa-apa kalau kita sendiri tidak menjadikannya pengakuan iman personal kita. Makanya di dalam bagian ini para malaikat mengajarkan, bagimu telah lahir, bagimu, dan inilah tandanya bagimu. Ada penekanan-penekanan di sana. Dan kita pasti ingat juga lah ketika tiap minggu kita membacakan atau mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Ada hal yang menarik bukan di sana. Biasanya didahului dengan marilah dengan gereja segala abad dan tempat. Walaupun tidak semua gereja sih mengakui pengakuan iman rasuli atau membacakan pengakuan iman rasuli. Bahkan di awal-awal gereja timur tampaknya beberapa tidak mengenal pengakuan iman ini. Baru berkembang di abad yang kelima. Tapi anyway, itulah yang biasanya kita ucapkan ya. Mari kita bersama dengan gereja sepanjang abad dan tempat. Ya, walaupun tidak terlalu akurat, tapi oke lah. Itu menunjukkan sesuatu yang benar, sesuatu yang akurat. Bahwa kredo rasuli mengandung aspek komunal bersama-sama. Bukan cuma di dalam satu gereja lokal, tapi gereja-gereja lokal yang lain di sepanjang zaman. Dimanapun mereka berada, mereka memiliki pengakuan iman yang sama secara komunal. Tapi perhatikan tidak, bahwa di dalam pengakuan iman rasuli kita menggunakan kata ganti aku. Aku percaya, aku percaya. Bukan kami, aku. Pengakuan iman rasuli bukan cuma proposisi kalimat yang biasa. Misalnya kalimatnya begini, Bapa adalah pencipta langit dan bumi. Bukan. Didahului dengan aku percaya, aku percaya. Ada elemen, ada aspek personal di sana. Dan itulah iman. Iman itu bukan cuma kebenaran yang objektif, tetapi kebenaran yang menjadi subjektif bagi kita. Bukan berarti meniadakan yang objektif, tetapi yang objektif itu menjadi subjektif di dalam diri kita. Dan itulah artinya beriman. Kita beriman itu bukan kepada sebuah kebenaran, tetapi kepada sang kebenaran. Bukan kepada sebuah pernyataan, tetapi kepada seorang pribadi, yaitu Juru Selamat, Kristus Tuhan, Allah menjadi manusia. Karena iman kita ditujukan kepada pribadi, maka harus bersifat personal. Karena melibatkan relasi di sana. Jadi bagaimana kita beriman dengan benar? Pertama, iman kita harus personal. Yang kedua, saudara, iman kita harus diuji. Iman kita harus diuji. Mari kita membaca kembali teks kita di dalam Lukas pasal yang kedua, dikatakan di ayat 12 begini. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Kemudian ayat yang ke-15, setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada mereka. Saya paham bahwa beberapa orang Injili, terutama orang-orang Reform, sedikit anti, sedikit negatif terhadap tanda. Mereka menganggap bahwa kalau minta tanda itu berarti orangnya kurang dewasa. Kalau minta tanda itu berarti kurang beriman. Tapi kalau kita mau jujur, tokoh-tokoh Alkitab juga meminta tanda. Dan apa salahnya kita mengakui bahwa iman kita memang lemah? Apa salahnya mengakui di hadapan Tuhan bahwa kita bingung mencari pimpinan Tuhan? Dan kita memohon Tuhan di dalam kemurahannya berkenan memberikan petunjuk yang lebih jelas kepada kita. Dan tampaknya itulah yang sedang diberikan para malaikat kepada para gembala. Para malaikat memberitahukan sebuah tanda supaya para gembala ini yakin bahwa apa yang dikatakan para malaikat sudah pasti benar. Padahal kalau kita pikir-pikir ya, yang mengucapkan aja malaikat, para gembala aja ketakutan melihat fenomena yang luar biasa, yang supranatural, mendengarkan paduan suara bala tentara surga lagi. Seharusnya kan itu cukup sih. Tetapi tetap kok
para malaikat memberi tanda kepada para gembala, kok tidak ada masalah. Malaikat Tuhan berkata, ini tandanya bagimu. Dan setelah para malaikat meninggalkan tempat itu, para gembala tidak langsung percaya juga. Walaupun kalau mereka langsung percaya juga tidak ada masalah. Tapi Alkitab mencatat, mereka pergi mencari bayi itu dan akhirnya menemukan memang tepat seperti yang dikatakan oleh para malaikat itu. Tampaknya para penulis Alkitab, termasuk Lukas di dalam bagian ini, tidak mengecam tindakan para gembala yang pergi ke Bethlehem untuk mencari tahu apakah benar demikian. Tidak dikecam sama sekali. Allah tahu kok, saya dan saudara ini bukan Superman, Superwoman. Kita ini bukan orang yang kuat dan selalu bisa beriman. Abraham saja bapak orang beriman beberapa kali ragu kok. Kita ini kadang-kala berada pada titik-titik di mana kita ini tidak bisa beriman. Kita berada pada posisi di mana beriman itu sangat menyakitkan bagi kita, sangat menakutkan bagi kita karena kita takut dikecewakan. Kita pernah berada dalam satu tempat di mana kita ini tidak punya alasan untuk beriman. Nah, di tengah situasi seperti itu, saya yakin Tuhan dengan anugerahnya, Dia akan terus memimpin kita, termasuk Dia akan memberikan tanda-tanda. Tapi memang kita harus berhati-hati. Jangan seperti beberapa orang Kristen yang dikit-dikit tanda, dikit-dikit tanda. Tandanya nggak terlalu jelas lagi kan. Tandanya sangat sepele sekali lagi. Misalnya, Tuhan jodohku mana ya? Nanti aku akan pergi ke satu gereja. Wanita pertama yang aku jumpai, itulah jodoh saya. Wah, tandanya begitu. Begitu datang pertama kali, yang menyambut istri pendetanya. Udah tua lagi, umurnya 60, begitu kan. Apakah itu tanda dari Tuhan? Ya jelas tidak lah. Yang istri pendetanya sudah ada suaminya kok begitu kan. Jadi kadang-kala ada orang tertentu yang memang sembarangan mencari tanda. Dan ketika mereka tandanya dipenuhi, mereka sombong luar biasa, menyombongkan diri. Nah, ini terbalik. Orang yang meminta tanda itu berarti dia mengakui dia tidak bisa beriman sebagaimana mestinya. Mengakui bahwa imannya dia itu sedang tidak pada posisi yang ideal. Jadi ketika saya minta tanda, saya mengaku di hadapan Tuhan, Tuhan ampuni ketidakpercayaanku, ampuni kenaifanku, aku tidak bisa melihat pimpinanmu dengan jelas pada poin ini. Jadi aku minta dalam kemurahanmu, kiranya engkau memberikan tanda. Semua ini mengajarkan kepada kita satu hal sebetulnya. Bahwa apa yang kita imani memang perlu kita uji. Memang perlu kita uji. Ada beberapa orang Kristen berkata nggak perlu iman, nggak perlu diuji. Salah. Menurut saya iman perlu diuji. Karena kita seringkali beriman dengan salah. Seringkali yang kita imani itu bukan apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Di dalam bagian ini, walaupun itu fakta, walaupun itu janji Tuhan, malaikat aja masih kasih tanda kok. Untuk apa? Untuk menguji, supaya para gembala ini bisa menyelidiki dan akhirnya benar-benar percaya. Saya sangat meyakini bahwa iman Kristen bukan iman yang buta. Iman Kristen adalah iman dengan penalaran, iman dengan argumentasi. Saya meyakini bahwa kita beriman karena intervensi Roh Kudus, tentu saja. Kita percaya supaya mengerti. Tetapi pada saat yang sama, setelah kita percaya supaya mengerti, kita juga mengerti supaya semakin percaya. Jadi iman kita adalah iman yang mencari pemahaman. Faith seeking understanding, itu slogan yang terkenal sekali di dalam sejarah gereja. Iman kita bukan iman yang buta, iman yang berpikir, iman yang terkait dengan kenyataan. Jangan sampai kita beriman pada sesuatu yang memang bukan seharusnya kita imani. Ada berapa banyak orang Kristen misalnya berkata, saya yakin Pak, saya pasti kaya raya sesuai yang dijanjikan Tuhan. Loh, mana ayatnya bahwa setiap orang Kristen pasti kaya raya? Nggak ada ayatnya. Itu adalah ucapan dari pendeta tertentu. Itu bukan janji Tuhan. Makanya saya yakin setiap orang Kristen harus menguji imannya. Apakah dia sudah beriman bukan cuma kepada yang benar, tetapi apakah dia sudah beriman dengan cara yang benar, dan salah satunya adalah selalu menguji imannya. Iman yang benar bersifat personal. Iman yang benar selalu menguji, membutuhkan pembuktian. Dan yang ketiga, saudara, iman yang benar berujung pada kemuliaan Tuhan. Iman yang benar berujung pada kemuliaan Tuhan. Setelah para malaikat memberikan tanda, diakhiri dengan puji-pujian.
Setelah para gembala melihat tanda yang sudah diberitakan oleh para malaikat, diakhiri dengan apa? Dengan puji-pujian. Coba saya bacakan ulang untuk kita. Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-13, setelah memberikan tanda kepada para gembala dikatakan, dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Lalu setelah para gembala sampai ke Bethlehem, saya bacakan ayat 20, dikatakan demikian. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Perhatikan ini, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Ada tanda, ada puji-pujian. Ada penyelidikan terhadap tanda, pembuktian bahwa benar demikian, lalu juga ada puji-pujian. Iman yang benar selalu berujung kepada kemuliaan Tuhan. Kalau seseorang mengaku punya iman yang besar, lalu ujung-ujungnya adalah dia ini dipandang sebagai orang yang spesial, orang yang hebat, orang yang besar, maka tampaknya iman semacam itu perlu dikaji ulang. Karena di dalam iman, yang paling penting itu bukan siapa yang beriman, tetapi kepada Tuhan yang memenuhi janjinya, kepada Tuhan yang setia, kepada perkataannya. Jadi di dalam semua aktivitas iman kita, yang ditonjolkan itu bukan kita, tetapi Tuhan. Yang paling penting bukan perasaan kita, tetapi kesetiaan Tuhan. Yang disorot itu bukan seberapa besar hasrat kita, seberapa yakin kita, tetapi seberapa bisa dipercaya Tuhan itu bagi kita. Makanya tidak heran di dalam bagian ini selalu ditutup dengan puji-pujian kepada Tuhan. Sayangnya tidak semua orang Kristen yang bersaksi setelah menerima pertolongan Tuhan, di dalam kesaksian mereka menonjolkan Tuhan. Memang di awalnya memang seperti itu ya. Bersaksi bahwa dia ini sakit, kanker stadium 3 misalnya begitu kan ya, putus asa dan sebagainya. Lalu dia beriman, berdoa, akhirnya mukjizat terjadi misalnya begitu. Tapi setelah itu kesaksiannya lebih merujuk kepada dia, apa yang dia lakukan. Bagaimana dia berdoa, berpuasa, bagaimana banyak orang juga melakukan ini, itu, dan sebagainya untuk kesembuhan orang ini. Sehingga di akhir kesaksian yang ditangkap jemaat itu bukan betapa hebatnya Allah di tengah keraguan orang ini, betapa setianya Allah di tengah ketidaksetiaan orang ini. Tetapi yang dilihat jemaat adalah betapa hebatnya semua usaha orang ini. Sehingga pada akhirnya mujizat dalam tanda kutip terjadi. Justru kesaksian-kesaksian seringkali menunjukkan orang yang bersaksi itu sebagai tokoh utama, sebagai sorotan utama. Dan ini benar-benar keliru. Dan kita seringkali juga bisa salah. Saya ketika menceritakan perkembangan pelayanan-pelayanan saya misalnya, ya bisa jadi ketika saya menceritakan awalnya kelihatannya, wah pusatnya Allah, oleh kemurahan Tuhan dan sebagainya. Tapi kalau tidak berhati-hati, bisa jadi di tengah-tengahnya akhirnya fokusnya pada bagaimana saya merencanakan, menetapkan visi, menentukan strategi dan sebagainya. Bisa jadi semacam itu. Maka kita harus berhati-hati. Iman yang benar itu ujungnya adalah kemuliaan Tuhan. Kita tidak boleh lupa, iman itu bukan tanda kekuatan. Iman itu tanda persandaran. Kita mengakui kita tidak bisa, kita mengakui kita tidak mampu, makanya kita beriman kepada Tuhan. Kan lucu, kalau iman itu adalah manifestasi persandaran, kelemahan, kebutuhan kita tentang Tuhan, tapi pada akhirnya iman kita justru meninggikan kita sendiri. Bukankah itu kebalikan dari esensi iman? Nah, apa yang sedang kita pikirkan sekarang ini? Pada hari ini, ketika kita merayakan Natal ini, apa yang ada di dalam pikiran kita? Apakah kita dipenuhi dengan berbagai macam ketakutan, kecemasan tentang masa depan? Mungkin tentang varian-varian baru dari COVID-19. Mungkin kita, khawatir tentang gelombang ketiga, khawatir tentang keadaan politik tahun depan, dan sebagainya. Mungkin ada banyak kekhawatiran dan kecemasan. Tapi saya mengajak kita semua untuk menaruh semua, meletakkan semua kekhawatiran kita di bawah kaki Tuhan. Kalau persoalan kita yang terbesar yaitu dosa sudah Dia bereskan di atas kayu salib. Kalau ketakutan kita yang terbesar yaitu kematian sudah dikalahkan di dalam kubur yang kosong. Tidak ada alasan bagi saya dan saudara untuk takut lagi. Mari beriman kepada Tuhan.
Bagi kita yang belum percaya Yesus sungguh-sungguh sebagai juru selamat, belum percaya kepada Yesus sebagai Tuhan, saya menantang kita semua, ayo percaya dalam hati, mengaku dengan mulut bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, yang bangkit dari antara orang mati untuk mengalahkan upah dosa kita. Dengan mengaku seperti ini, maka pada hari kita mengakunya, kita diselamatkan. Tidak peduli seberapa banyak dosa yang selama ini sudah kita lakukan. Ketika kita datang kepada Juru Selamat dan berkata, Tuhan, aku orang berdosa, aku membutuhkan Engkau. Saat itu kita pasti akan dipulihkan. Dan saya sungguh rindu di antara saudara yang mendengarkan khotbah ini, yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya mendorong kalau Roh Kudus sedang bekerja di hati Bapak Ibu Saudara, mari tundukkan hatimu, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau mengingatkan kami betapa kami perlu untuk beriman kepada yang benar dan beriman dengan cara yang benar. Tolonglah kami, ampuni kami kalau selama ini kami beriman pada yang keliru, kepada Yesus yang lain yang bukan diajarkan di dalam Alkitab. Tuhan ampuni kami. Tuhan ampuni kami juga kalau selama ini kami beriman dengan cara yang keliru. Ampuni kami. Roh Kudus, kiranya Engkau menolong kami supaya kami mampu menghidupi iman kami dengan benar oleh pertolongan Roh-Mu yang kudus, oleh topangan kasih karunia-Mu bagi kami. Terima kasih untuk semuanya ini ya Tuhan. Kami berserah diri kepadamu, bersyukur di momen Natal ini Engkau kembali menyuarakan isi hati-Mu kepada kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan menaruh iman kami. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Di malam Natal ini, saya mengajak kita semua bersama-sama merenungkan kasih Allah dalam kelahiran anaknya, Yesus Kristus. Lilin yang akan kita nyalakan bukanlah sekedar kebiasaan pada hari Natal, melainkan bentuk pernyataan iman kita atas anugerah keselamatan yang telah Ia berikan bagi kita, orang-orang yang tidak layak dan berdosa. Around the heart today, and her beams will shine across the heavens, granting spring. Nyalakan di tengah dunia. Sinarnya menyatakan kemuliaan surga. Yes, the happy message brings the birth of Him, our Lord and Christ, our Savior and wartakan pada dunia kabar sukacita. Lahir Yesus penebus juru selamat kita. Telah lahir Yesus penebus
Selamat kita. Saudara sekalian, di dalam malam yang hening ini, sementara saudara menyalakan lilin, saya yakin dan percaya saudara memiliki begitu banyak hal yang terbersit di dalam kepala saudara. Ada begitu banyak pertanyaan yang muncul di dalam diri saudara. Pertanyaan-pertanyaan yang saudara tidak dapat jawab sampai di titik ini. Tapi satu hal yang saya rindukan, saudaraku, jangan pernah tinggalkan ini dengan tetap membawa beban yang sama. Biarkan dengan penuh keyakinan, tinggalkan di tahun ini. Dan mari awali di tahun depan dengan penuh pengharapan dan keyakinan di dalam Tuhan. Bahwa di dalam Dia ada kekuatan, ada pertolongan, bahkan ada kesanggupan untuk kita menjalani hari demi hari. Mari saudaraku, dengan tenang di hadapan Tuhan, kita ambil waktu untuk berdoa. Doakan untuk segala hal yang saudara rasakan, yang saudara rindukan, untuk saudara dapatkan di akhir tahun ini, bahkan mengawali dan menjalani tahun depan. Saudara, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur untuk malam hari ini. Satu malam yang indah bagi setiap kami, dan kami boleh merasakan Tuhan, Engkau hadir dan memimpin kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur kebenaran firman Tuhan mengingatkan dan mengajarkan kami bahwa keyakinan di dalam Tuhan adalah sebuah keyakinan yang akan menolong kami, memampukan kami untuk kembali bersemangat, memiliki gairah rohani, untuk kami boleh menjalani hari lepas hari. Kami harus mengakui di sepanjang tahun ini, hari demi hari kami lalui dengan begitu sulitnya. Tapi kami bersyukur ada tangan Tuhan yang tidak nampak, hadir dan memimpin kami semua. Kami rindu Natal ini kembali menolong kami untuk merasakan sukacita, merasakan damai, terlebih merasakan pengharapan dan keyakinan untuk kami menapaki tahun yang baru. Tahun depan kami tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi kami mau meyakini Tuhan. Kalau Tuhan menyertai kami dan memimpin di sepanjang hari lepas hari di tahun 2021, kami yakin dan kami percaya ada Tuhan yang sama yang akan menyertai dan memimpin kehidupan kami di sepanjang hari lepas hari di tahun 2022. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Inilah setiap kami di hadapan-Mu. Engkau tahu apa yang kami rindukan, Engkau tahu apa yang kami butuhkan. Pimpin dan biar Engkau genapkan sesuai dengan waktu dan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita mau percaya Kita mau mengakui Kristus adalah Raja. This is my creed. Bapakku yang kekal, Pencipta yang esa, Maha Kuasa, dikandung Roh Kudus, Yesus Kristus datang, Kau Juru Selamatku. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita, ku percaya dalam nama Yesus.
percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya Engkau, ku percaya Kau telah bangkit. Ku percaya Yesus Kristus Tuhan. Ku percaya Engkau, ku percaya Bapa bangkit. Ku percaya Yesus Kristus Tuhan. Ku percaya hidup kekal, lahirnya anak darah, orang kudus bersekutu, gereja yang kudus. Ku percaya kebangkitan waktu Yesus datang. Ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya dalam nama Yesus. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Segala kemuliaan bagi Tuhan, Allah kita. Natal ini memberikan kepada kita keberanian untuk melangkah, keberanian untuk menyatakan iman kita, dan marilah kita mengarahkan hati untuk menerima berkat-Nya. Kiranya Allah Bapa, Yesus Kristus yang penuh dengan kasih, dan Allah Roh Kudus yang mempersekutukan kita, mencurahkan berkat-Nya, memberikan kepada kita kasih karunia, memberikan kepada kita damai sejahtera, sampai Yesus datang kedua kalinya. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Selamat Natal! Biarlah sukacita Natal beserta kita semua. Tuhan Yesus memberkati. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We
you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Salam bagimu sekalian. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año de felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año de felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Puji Tuhan, ibadah Natal dapat berjalan dengan lancar. Biarlah kiranya firman Tuhan yang telah kita dengar mengingatkan dan menyadarkan kita akan besarnya kasih Tuhan bagi kita anak-anaknya. Mari saat ini kita sama-sama nyatakan pengakuan iman kita. Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Kami juga mau mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung bagi saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti ibadah di GKIM Sumber Sari Indah. Apabila saudara dan saudari belum berjemaat di suatu gereja, kami mengundang untuk dapat kembali beribadah dengan kami, baik melalui streaming ataupun secara onsite bersama-sama di gereja. Oh iya, jangan lupa, besok pagi tanggal 26 Desember pukul 9.30 pagi, kita akan sama-sama beribadah kembali. Biarlah kita boleh kembali beribadah bersama dengan seluruh anggota keluarga kita. Jangan lupa, streaming ini masih akan terus berjalan beberapa waktu ke depan, agar kita bisa saling menyapa dan mengucapkan selamat Natal kepada saudara-saudari kita di gereja, ataupun yang kita tahu saat ini sedang beribadah bersama-sama dengan kita. Pada akhirnya, kami segenap hamba Tuhan, majelis, dan pelayan ibadah mengucapkan, Selamat Hari Natal, Tuhan Yesus memberkati.
Christ is my reward and all of my devotion. Now there's nothing in this world that could ever satisfy. Through every time, my soul will sing, no turning back. I've been set free. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ, my all in all, the joy of my salvation. And this hope will never fail. Heaven is our home. Through every storm, my soul will sing, Jesus is here. To God be the glory. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need.